datang kembali teman-teman ke channel saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang ke channel saya ya. Mungkin jika ada beberapa yang kurang dipahami atau teman-teman penasaran, bisa langsung tanyakan saja ke kolom komentar teman-teman. Oke, untuk video kali ini video mungkin cukup berbeda dari video-video sebelumnya ya. Untuk teman-teman yang sudah sering menonton video saya, dimana video-video sebelumnya itu video mengenai budidaya kolam biovlog. Nah, untuk kali ini yaitu ada yang spesial, dimana kita tidak membahas biovlog terlebih dahulu teman-teman, dimana kita akan membahas mengenai pemilihan indukan super untuk ikan nila teman-teman. Ini proses pemilihan indukan. Ini ada dua kolam. Yang pertama kolam yang ini yang memang sudah diambilin ikannya ya teman-teman. Ini bisa dilihat sudah diambilin ikannya, tinggal nanti kita lihat ikannya itu seperti apa yang mau dijadikan indukan gitu teman. Ini bisa dilihat besar-besar ya teman-teman. Nah, untuk indukan nila sendiri itu ikan nila bagus dijadikan indukan itu saat umurnya mencapai 6 sampai 8 bulan teman-teman. Itu ikan nila yang cukup tua ya, yang sudah besar tentunya, itu yang dijadikan indukan teman-teman. Karena indukan yang berkualitas, indukan yang baik itu sangat berpengaruh pada benih, pada bibit baru yang tentunya bibit tersebut itu akan menjadi berkualitas atau tidak itu tergantung si indukannya teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat proses penangkapan pemilihan indukan ini teman-teman. Ukurannya memang harus besar-besar ya teman-teman. Kalau ukurannya kecil itu kurang masih menurut saya untuk menghasilkan bibit yang berkualitas tinggi itu masih kurang teman-teman. Ini bisa dilihat teman-teman indukan dari ikan nila. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman ingin berbudidaya ikan nila, ingin mencoba mengawinkan atau mencari indukan, itu saran saya teman-teman lebih baik mencari indukan yang memang sudah cukup umurnya teman-teman, karena ini akan berpengaruh pada benihnya teman-teman. Benih yang baru ini bisa dilihat, ini untuk ikannya ikan yang jantan teman-teman. Jantan itu ciri-cirinya memang lebih besar dari betina, lebih panjang juga, sedangkan betina itu lebih pendek, biasanya lebih kecil juga daripada yang jantan teman-teman. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Nah, ini betina teman-teman. Ini proses penangkapannya teman-teman. Penangkapannya juga harus hati-hati teman-teman, soalnya nila indukan ini mudah sekali stres teman-teman. Oke, ini bisa dilihat penangkapannya. Itu jika teman-teman penasaran ember yang putih itu ember 2 untuk apa, itu tujuannya untuk menaruh telur atau benih yang ada di mulut ikan nila teman-teman. Soalnya di sini juga sudah ada beberapa ikan nila yang dikawinkan ya teman-teman, dan biasanya ikan nila yang sudah kawin dan itu menyimpan telur sama anaknya itu di mulut teman-teman. Ini jadi bisa teman-teman lihat ini proses pemilihan dan pengambilan indukan. Banyak sekali yang jantan memang teman-teman. Nah, ini kita lihat kalau misalnya di mulut si nila betina itu ada telurnya atau ada benihnya, itu langsung ditaruh ke ember benihnya teman-teman. Nah, ini
cara penaruhan benih yang ada di mulut ikan nila ya, nggak dipaksa, tapi cukup dibuka saja mulutnya sambil dimasukkan ke ember, itu benih atau telurnya itu sudah bisa keluar sendiri teman-teman, jadi tidak perlu dipaksa. Dan jika telur ikan nila itu masuk ke ember putih ini masih bisa menetas teman-teman. Jadi menetasnya itu bukan cuma di mulut ikan nila, melainkan di luar mulut ikan nila pun masih bisa menetas teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir, sayang ini telurnya malah dikeluarin takut nggak menetas, itu tidak ya teman-teman. Itu masih bisa menetas walaupun di luar mulut ikan. Oke, ini bisa dilihat teman-teman. Nah, itu dipindah ke sini ya. Dari sini nanti kita pindah ke kolam untuk pengawinan teman-teman. Kolam khusus pengawinan ikan nila ini teman-teman. Indukannya di sini rata-rata 5 jalinan lebih teman-teman. Ini memang juga sudah cukup besar-besar ya. Mungkin dari kamera ini kurang kelihatan jelas teman-teman, tapi untuk ukurannya itu 5 jari lebih teman-teman. Itu menjadi lebih baik lagi. Ini ada beberapa ikan ini, sehat-sehat juga teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman, indukan yang berkualitas itu akan menghasilkan atau sangat berpengaruh pada anakan yang berkualitas juga teman-teman. Ini juga ada beberapa ciri-ciri ikan betina, ikan nila betina yang memang baik dan bagus untuk dijadikan ikan sebagai indukan ya teman-teman. Yang pertama itu warna. Dari warna itu keabu-abuan teman-teman. Terus ikannya yang tentunya besar. Ujung sirip ekor itu berwarna keabu-abuan juga. Terus agak lembek. Perutnya lebih besar daripada yang jantan, itu biasanya perutnya lebih besar. Memiliki warna merah pada lubang saluran telurnya teman-teman. Nah, sedangkan untuk indukan jantan itu teman-teman disarankan memilih yang memiliki warna hitam teman-teman. Warna hitam atau agak keabu-abuan, warna merah cerah di area sirip punggung teman-teman, warna putih di dagu, serta 2 lubang urogensial, yaitu anus dan lubang kedua yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan urin dan sperma dengan bentuk lebih meruncing atau menonjol teman-teman. Nah, sedangkan untuk pengawinan ikannya ya teman-teman, itu perbandingannya itu 300 dibanding 100, dimana 300 itu khusus untuk ikan yang betina dan yang 100 itu untuk ikan yang jantan teman-teman. Jadi di sini bisa terlihat ya, harus ada perbandingan antara jantan dan betina, dimana jika kita mau membenihkan atau mengawinkan ikan nila itu lebih baik kita perbanyak yang betina, dimana yang betina itu seperti tadi yang saya katakan, yaitu 300 dibanding 100 teman-teman. Jika teman-teman ingin mencoba, bisa teman-teman praktekkan teman-teman. Nah, ini masih seputar pengambilan indukan ya teman-teman, dan juga ini benih-benihnya yang masih di mulut ini. Nah, memang seharusnya seperti itu ya teman-teman. Kalau ikan nila itu menyimpan telur dan benihnya itu di mulut teman-teman. Ya, ini bisa teman-teman lihat cara pengambilan atau pengeluaran telur dan benih ikan nila yang ada di mulut ikan teman-teman. Ini cukup simpel ya teman-teman. Ya. Ini bisa teman-teman praktekkan sendiri di rumah teman-teman. Teman-teman bisa lihat misalnya di kolam teman-teman ada ikan nila betina. Teman-teman pengen melihat di ikan betina ini bertelur atau
beranak atau enggak gitu ya. Teman-teman bisa membuka mulutnya saja teman-teman. Biasanya kalau misalnya ikannya bertelur atau beranak, itu di dalam mulutnya sudah ada telur dan benihnya teman-teman. Dan untuk pengeluarannya bisa dilakukan seperti tadi ya teman-teman, bisa ditiru. Nah ini masih pengambilan indukan di kolam yang berbeda ya teman-teman. Ikannya sehat-sehat teman-teman. Yang harus dijadikan indukan memang ikannya harus sehat-sehat dan berkualitas teman-teman, supaya menghasilkan benih yang berkualitas juga teman-teman. Ya silahkan jika ada beberapa hal yang perlu teman-teman atau teman-teman mau tanyakan, itu bisa melalui forum komentar ya teman-teman. Silahkan teman-teman bisa bertanya apa saja. Kalau saya bisa menjawab pasti saya jawab ya teman-teman.